bahwa Otsus jilid 1 dan jilid 2 dari percakapan tadi para narasumber seolah-olah dalam tanda petik gagal ya. Seolah-olah gagal. Nah, hal yang menarik adalah banyak sekali diskusi bicara tentang Otsus jilid 1 dan jilid 2. Diskusi secara baik itu dalam tingkat akademis maupun di dalam percakapan sehari-hari di pasar, di mana saja dipercakapkan. Persoalan pokoknya adalah kita bicara, tapi kita ini tidak melakukan. Ini persoalan pokoknya ada di situ. Kita bicara kita harus mendukung ini, mendukung itu, tetapi kita tidak melaksanakan. Ini saya pikir itu inti persoalannya. Kalau betul-betul kita mendukung, bahwa kita Nusantara ini mendukung saudara-saudara kita orang Papua ini untuk mereka duduk katakanlah di jabatan-jabatan yang strategis, jabatan penting, mengapa kita lagi harus bikin sibuk-sibuk calon diri segala macam? Mari kita kasih kesempatan ke mereka dan kita pilih mereka. Saya pikir itu kunci jawabannya. Entry point-nya adalah di situ. Kalau itu tidak kita benahi, saya pikir itu akan sulit. Jadi kita nanti bicara dari waktu ke waktu, bicara terus-terus, bicara dan bicara. Kalau kita tidak melakukan, apa gunanya? Ada ungkapan yang bagus sekali mungkin bilang begini ya, kita harusnya bilang begini. Mungkin saya pakai istilah bahasa Inggris, dia bilang begini, do what you say and say what you do. Artinya kita itu jangan ceritakan apa yang kita bikin. Kita bikin dulu baru kita cerita itu yang betul, tapi kita ini kadang-kadang suka balik istilah ungkapan itu. Nah, ini yang salah. Kemudian saya betul-betul sangat prihatin dengan situasi yang ada sekarang ini. Kenapa? Saya juga lahir besar di Papua, orang tua saya juga semua meninggal di Papua. Dan saya sekolah mulai dari kecil, saya bergaul dengan anak-anak Papua ini, kita sama-sama makan, minum, sama-sama main bola, sama-sama lari tidur. Dan saya kenal betul anak-anak Papua. Sangat-sangat baik anak-anak Papua. Mereka kelihatan mungkin kasar kita, makanya kita kalau sudah kumpul, kadang-kadang kita ngomong itu suara besar-besar seperti orang berkelahi. Padahal kita tidak berkelahi karena memang kita punya kebiasaan dari kecil, kita udah hidup begitu. Baku pukul habis kita aku main lagi kembali, kita akur lagi. Dan itu terbawa sampai kita sudah tua juga itu masih terbawa karena memang kita hidup lahir besar di sini. Dan itu saya sangat prihatin dengan situasi yang terjadi sekarang ini, yang tadi Pak Jack bilang sudah tinggal 16,5 tahun ya Otsus jilid 2. Nah, keprihatinan kita apa yang bisa kita lakukan untuk sisa 16,5 tahun ini? Saya pikir yang paling penting yang harus kita lakukan adalah kita melakukan sesuatu, bukan kita hanya bicara. Bicara itu sudah terlalu banyak kita bicara. Orang sudah bosan dengan kita bicara semua. Dari bicara dengan bahasa tinggi sampai bahasa rendah. Tapi mari kita wujudkan dalam tindakan yang nyata. Yang berikut adalah, kalau memang kita masih dikasih kesempatan untuk bisa ambil bagian di dalam, katakanlah mungkin di dalam pemerintahan ataupun di dalam jabatan apapun juga, marilah kita menjadi contoh dan teladan. Menjadi panutan. Nah ini persoalan yang sangat penting. Yang berikut adalah menyangkut masalah pendidikan. Tadi disinggung juga mengenai IPM yang ada di Papua yang sangat rendah. Nah, saya kenapa membuka sebuah lembaga kursus bahasa Inggris? Saya punya lembaga kursus bahasa Inggris. Tujuan utama saya itu apa sebenarnya? Saya ingin supaya anak-anak Papua ini harus masuk di lembaga itu. Makanya waktu ketika saya punya lembaga ini di launching, dari Dinas PDAN itu bilang begini, Pak, aduh kami bersyukur Bapak bisa buka lembaga ini ya, supaya anak-anak kita, anak Papua ini bisa masuk ke sini ya. Karena apa? Dia bilang saya dari Malang, beberapa kota di Jogja sana, aduh kita punya anak-anak ini jauh sekali ketinggalan. Itulah sebabnya saya sangat terbeban untuk bagaimana supaya anak-anak itu bisa terus belajar, kita didik sehingga mereka tidak kalah bersaing. Dan ini kita tunjukkan, kita buktikan bahwa dari anak-anak yang kita didik di tempat kita itu ada beberapa yang sudah bisa ikut lomba fashion show nasional, mereka udah masuk di level-level di atas. Kemudian ada juga satu siswa kita yang 2 minggu lalu dia ikut tes untuk Olimpik, dia termasuk 5 besar di seluruh Indonesia. Ini luar biasa. Ini sebuah hal yang sangat saya banggakan. Itulah sebabnya beberapa waktu lalu di tempat ini saya bicara, karena saya waktu itu pernah mendekati YPMK supaya kemungkinan bagaimana kita bisa kerjasama, anak-anak ini bisa masuk ke tempat kita. Tapi ya barangkali mungkin dengan segala kesibukan dan program yang mereka sudah susun sangat bagus, sehingga sampai sekarang pun itu tidak terwujud. Tapi itu tidak masalah, kita tetap jalan dengan apa yang bisa kita jalan, sebagai bagian dari kontribusi kita bagaimana membangun tanah Papua. Itu salah satu yang menjadi kerinduan kami, bagaimana anak Papua ini juga harus bersaing. Karena bahasa Inggris ini bahasa yang sudah mendunia, international language. Jadi kalau anak-anak kita ini sudah kuasai bahasa Inggris, dia pergi kuliah dimanapun dia tidak ragu lagi. Itu yang menjadi harapan kita. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Dan yang paling terakhir saya sampaikan di sini lagi adalah, mari kita yang Nusantara ini, kalau memang itu sudah bukan hak kita, mari kita serahkan kepada saudara-saudara kita ini untuk mereka berkarya dengan talenta, potensi yang sudah Tuhan berikan. Kalau kita sudah makan, minum, kenyang di sini, mari sudah kita kasih ke mereka. Jangan kita serakah lagi, tinggalkan. Kalau firman Tuhan bilang, kalau kamu sudah berbuat salah, jangan berbuat lagi sudah. Kembali sudah hidup yang betul. Kasih kesempatan kepada saudara-saudara yang punya tanah ini, yang punya hak ini, biar mereka menikmati hak keseluruhan mereka. Saya pikir itu yang paling penting dari semua, dan mungkin itu saja. Nanti kalau memang ada pemikiran-pemikiran yang lain, mungkin nanti kita bicarakan. Mungkin terima kasih dan Tuhan memberkati kita.